Assalamualaikum teman-teman, saya Divya Kania Ulhak. Saya Tarisa. Saya Radika Maulia Kurniasari. Kami dari kelompok 8 2 BPG PAUD. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini. Video ini bertujuan untuk mengedukasi semua orang, khususnya orang dewasa, untuk lebih menghargai pendapat anak. Tahukah kalian bahwa sangat penting untuk menghargai pendapat anak? Selain dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak, dapat juga meningkatkan keamanan pada anak. Indonesia ini terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Salah satu poinnya menjelaskan mengenai hak anak dalam menyuarakan pendapatnya, seperti dicantumkan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 10. Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. Adapun pasal yang berkaitan dengan anak memiliki hak untuk berpendapat, seperti yang dicantumkan pada pasal 13 Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang menyatakan anak mempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk mengusahakan, menerima, dan memberi segala macam informasi dan gagasan tertulis atau dalam cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain. Katanya penting bagi anak untuk mengekspresikan sekaligus merasa dihargai hasil pemikirannya. Tapi nyatanya masih banyak orang dewasa yang memiliki pemikiran seperti anak-anak berpendapat, bukannya mereka masih kecil. Tahu apa mereka? Pemikiran seperti ini muncul karena kita sebagai orang dewasa menganggap anak belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup sehingga mereka pun tak mampu mengambil keputusan. Selain itu, dilatar belakangi juga oleh keinginan orang tua untuk melindungi anak dari hal yang merugikan dirinya. Poin ini menekankan bahwa menghargai pendapat anak bukan melihat pada kapasitas ataupun kemampuan anak dalam memahami masalah, namun sederhana menghargainya karena mereka memiliki cara pandang tertentu. Lalu, mengapa penting untuk mendengarkan dan menghargai pendapat anak? Masih menurut UNICEF, melatih anak untuk berani berpendapat memiliki pengaruh positif dalam tumbuh kembangnya, seperti mengembangkan self-esteem, kemampuan kognitif, keterampilan sosial, dan cara mereka bersosialisasi, khususnya dalam menghargai orang lain. Selain itu, dengan membiasakan anak-anak menyuarakan pendapatnya, kita melatih anak untuk mampu melindungi dirinya dari tindakan kekerasan. Misalnya, ketika bertemu dengan situasi sulit, anak mampu mengatasinya dengan membela diri atau meminta bantuan orang lain. Ataupun jika anak mengalami tindakan kekerasan, anak mampu menceritakan kepada yang berwenang tentang apa yang terjadi padanya. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sekolah, institusi pun dapat diatasi. Lalu, contoh apa saja sih yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak dapat mengeluarkan pendapatnya? Yang pertama, tidak membatasi anak dan tetap arahkan anak pada jalur yang benar. Yang kedua, selalu memberikan motivasi dan semangat pada anak. Yang ketiga, berikan pujian atau apresiasi saat anak berpendapat agar anak merasa percaya diri untuk berpendapat lagi. Yang keempat, sering ajak anak untuk berdiskusi hal sederhana yang dapat dia pahami. Yang kelima, berikan anak kebebasan saat beropini dan beraktivitas sesuai dengan kemampuannya.
Lalu, sudahkah kita sebagai orang dewasa memenuhi hak anak dalam berpendapat? Ternyata ada beberapa hal lumrah yang terjadi di dalam masyarakat, namun menjadi cerminan kita kurang menghargai pendapat anak. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya cara tertentu untuk menghargai pendapat anak? Mari kita dukung kesejahteraan anak Indonesia dengan memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat dalam kehidupan sehari-hari.